And then sings my soul, oh, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, and then sings my soul, oh, my Savior God, to thee, oh, to thee. How great thou art. Syukur atas berkat anugerah dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh jumpa lagi para sahabat yang setia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil. Apabila kita akan menyeberang melalui air atau sungai-sungai, aku tidak akan menghanyutkan engkau. Melalui api sekalipun, firman Tuhan berkata, aku tidak akan menghanguskan engkau. Puji Tuhan, masalah pergumulan, sakit penyakit, kita angkat kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah firman yang hidup. Engkau Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kami sadar Bapa, kami banyak berbuat dosa. Ampuni dosa-dosa kami semua. Dan kami berterima kasih banyak atas pengampunan dosa Engkau anugerahkan kepada kami. Dan saat yang indah ini Roh Kudus, kami sangat rindu mendengarkan suara-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita dengar Kolose pasal 3 ayat 23. Pada Kolose pasal 3 ayat 23 bunyinya begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukan untuk manusia. Tema renungan kita, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa saja yang kita lakukan, status kita, apakah kita sebagai purna tugas, purnawirawan dari ASN atau jabatan apapun latar belakang kita, atau wira swasta, pengusaha, anak-anak, pegawai swasta atau pemerintah. Apapun yang kita lakukan, termasuk hamba-hamba Tuhan, lakukan itu seperti kita lakukan untuk Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal, dan bukan untuk melakukan itu menyenangkan hati manusia. Misalnya kita ditugaskan sebagai satu teamwork dalam kepanitiaan, lakukanlah itu dengan tulus, dengan ketulusan hati, dengan rendah hati. Apapun yang kita lakukan menyenangkan hati Bapa dan bukan untuk manusia. Ada seorang ibu janda miskin, tidak punya apa-apa. Dia berusaha mencari nafkah hidup untuk membiayai 2 orang anaknya menikmati pendidikan. Di samping rumah ada seorang bapak yang sakit berat. Bayangkan saudara, dia rela menyisihkan dana sedikit untuk membawa makanan. Dia kunjungi, dia bantu perawatannya. Bukan karena dia ingin cari muka, bukan karena dia ingin memohon supaya bapak yang sakit itu memberi uang. Tidak, dia melakukan itu sebagaimana dia lakukan untuk Tuhan. Tiba-tiba bapak itu meninggal. Bapak itu memanggil kepala desa, memberi surat wasiat semua warisan dari bapak itu. Ya memang kebetulan bapak itu sudah duda. Tapi bapak itu bukan ingin menikahi ibu itu, tidak. Memang ibu itu datang tulus membantu, melayani, menyisihkan dana walaupun dia sangat berkekurangan untuk konsumsi. Akhirnya semua harta warisan dibuatkan surat resmi untuk ibu itu, dan dia dan anak-anak bisa hidup lebih panjang lagi. Ada berkat Tuhan. Karena apa? Karena dia lakukan dengan tulus membantu sesama. Bukan untuk menyenangkan manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Kita juga melakukan apa saja, pasti kita sudah berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dan bukan untuk menyenangkan hati manusia. Amin.